Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang hari-hari ini sedang Tuhan ajarkan pribadi dalam kehidupan saya. Saya akan menyampaikan tema pagi hari ini yaitu doa Yesus untuk murid-muridnya. Dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 17 kita akan belajar ada 3 hal yang menjadi doa Yesus bagi murid-muridnya. Dan saya percaya ini juga merupakan doa Yesus bagi Anda dan saya. Karena itu kita tidak perlu galau, kita tidak perlu khawatir, tenang saja. Karena Yesus itu selalu berdoa bagi kita, katakan amin. Sebelum saya masuk ke Yohanes 17, hari-hari ini ketika saya membaca di kitab Lukas dan sampai di perjanjian baru Yohanes ini, saya belajar satu hal. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kasih Yesus itu kepada murid-muridnya. Kenapa kok Yesus itu bisa berdoa untuk murid-muridnya? Karena Yesus didorong oleh kasih. Saya melihat bagaimana ketika Yesus telah bangkit dari kuburnya, kita tahu ada 3 kisah di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pertama di jalan menuju ke Emmaus, lalu setelah itu ketika mereka lagi melakukan perjamuan makan malam, dan yang terakhir di pantai Danau Tiberias. Ketika saya baca ayat demi ayat, saya bisa merasakan kasih Yesus. Artinya apa? Yesus itu cinta dengan murid-muridnya. Yesus itu bahkan kangen dengan murid-muridnya. Ketika saya baca bagaimana Yesus mendekati mereka, Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah perjamuan malam. Yesus berkata, damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Karena kalau tidak pasti murid-murid itu ketakutan gitu ya. Bisa juga dipikir Tuhan Yesus hantu. Karena tiba-tiba hadir di perjamuan malam. Lalu ketika Petrus dan murid-murid yang lain menebarkan jala di pantai Danau Tiberias, Yesus ada di seberang di daratan. Dan Yesus berkata, tebarkanlah jalamu ke sana. Saya merasakan bagaimana kasih Yesus. Bahasa saya itu, Yesus itu kangen dengan murid-muridnya. Tidak mudah bagi Yesus ya, perjalanan bersama dengan murid-muridnya sekian lama. Lalu setelah itu, Yesus memang harus bangkit dari kematian. Tetapi saya bisa rasakan bagaimana Yesus itu mengasihi. Karena itu ketika saya baca firman ini sama. Hari ini kita tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara. Ada Yesus yang mengasihi Anda dan saya. Dan kasih Yesus itu tidak pernah berubah. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, Yesus itu bukan hanya mengasihi. Tapi Yesus itu sangat rindu atau kangen untuk dekat dengan setiap kita. Seperti Yesus ingin dekat dengan murid-muridnya. Nah kita akan belajar doa Yesus itu apa sih untuk murid-muridnya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Saya baca di ayat 9, 10, ini adalah ayat pembukanya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Kau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Wow, ini sungguh luar biasa. Kelihatannya hanya satu kalimat saja ya. Aku berdoa untuk mereka. Tetapi ini satu perkataan yang begitu dalam. Artinya apa? Yesus itu sangat mengasihi murid-muridnya. Dan Yesus tidak hanya mengasihi, tapi Yesus senantiasa berdoa untuk mereka. Sama hari ini Bapak Ibu Saudara, Yesus berdoa bagi Anda dan saya. Kita tidak perlu takut karena Yesus senantiasa mengcover kehidupan Anda dan saya. Dan kita lihat apa sih doa Yesus ya. Yang pertama adalah di ayat 11 dan 12. Kita lihat ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Ini doa Yesus kepada Bapa di surga. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, Yudas Iskariot, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yang pertama, doa Yesus bagi murid-muridnya adalah, peliharalah mereka dalam namaku. Tuhan itu memberikan pemeliharaan
penjagaan bagi murid-muridnya. Sama dengan Anda dan saya. Sampai saya tersentuh dengan satu kata di perikop ini di ayat 12. Yaitu apa? Yesus itu menjaga mereka supaya tidak seorang pun binasa. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus ingat. Ada seorang pribadi yang senantiasa memelihara, menjaga hidup kita supaya kita tidak binasa. Saya ingat kisah tentang Ayub. Memang iblis diizinkan untuk mengambil harta benda dan apa yang berharga dalam hidup Ayub. Tapi ingat, ada satu pesan Tuhan kepada iblis, jangan sentuh nyawanya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mungkin masalah ada dalam hidup kita. Kita tidak pernah mengundang masalah. Tapi dalam kehidupan kita terkadang masalah itu tiba-tiba datang. Dan itu memang tidak enak. Kadang ada yang menyedihkan, ada yang menyakitkan. Tetapi ketahuilah satu hal, Tuhan tidak pernah membiarkan kita ini sampai binasa. Katakan amin. Kalaupun kita dipanggil Tuhan itu lain cerita. Kita meninggal dalam kemuliaan Tuhan. Karena mati adalah keuntungan bagi orang percaya. Tetapi percayalah bahwa di setiap musim hidup kita, bahkan masalah pergumulan yang mungkin berat yang kita alami, Tuhan itu akan senantiasa memelihara, menjaga, dan kita tidak akan dibiarkan binasa. Jadi kita tidak boleh takut ya, karena saya pernah dulu mendengar sebuah cerita ya seperti ini. Kalau nanti saya tidak berdoa, kalau nanti saya nggak beribadah, saya nanti ngalami sesuatu. Nah, mengalami sesuatu itu apa gitu kan? Saya curiga, saya tanya. Dia takut, sepertinya nanti akan terjadi kecelakaan dan lain-lain. Saya katakan enggak. Tuhan Yesus itu enggak seperti itu. Dia itu Bapa yang baik. Enggak mungkin dia merancangkan kecelakaan. Karena rancangannya itu damai sejahtera. Karena itu jangan pernah dengan asumsi atau pemikiran yang salah. Tidak sesuai dengan Alkitab. Kita berpikir kalau kita tidak melakukan sesuatu yang berkenan pada Tuhan. Maka seakan-akan malah petaka itu langsung menimpa kita. Jangan. Nanti kita menjadi orang Kristen yang mudah terintimidasi. Atau orang percaya yang mudah terintimidasi. Tapi kita harus punya pemikiran yang benar yang lahir daripada Alkitab. Ayat ini saya pegang dalam hidup saya, ya yakin bahwa Tuhan itu senantiasa menjaga dan memelihara kita. Lalu yang kedua, kita baca di ayat berikutnya, pemeliharaan Tuhan itu yang pertama. Yang kedua apa? Di ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Maaf, di ayat 15 saja, itu poin yang kedua. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Poin yang kedua adalah perlindungan Tuhan. Tuhan akan melindungi Anda dan saya dari yang jahat. Katakan amin. Ya, saya mengalami sebuah kondisi hari-hari ini di mana beberapa minggu lalu saya mengalami sakit COVID ya, Omikron, dan ketika saya mengalami sakit itu memang gak enak sekali rasanya ya. Saya pribadi gak kuat. Tapi saya melihat bagaimana perlindungan Tuhan. Ya, bagaimana penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Ketika saya mengalami sakit itu saya gak tahu harus bagaimana ya mencari obat. Lalu dokter siapa yang harus saya hubungi. Tapi Tuhan itu bisa menyertai sedemikian rupa, dan ada tiba-tiba teman saya yang saya tahu padahal hari itu dia sedang merayakan kemenangan gitu ya, karena dia melahirkan anak. Tapi dia bisa WA saya dengan care, dia bisa menginfokan sebuah nama dokter, dan sejak saat itu saya langsung cepat mendapatkan obat. Saya dari situ yakin bahwa sekalipun saya mengalami masalah atau struggle yang kelihatannya kok sulit ya atau berat yang saya alami sakitnya waktu itu. Tapi selalu perlindungan Tuhan itu menyertai orang percaya. Jadi hari itu saya merasakan bagaimana Tuhan itu melindungi daripada yang jahat. Bahkan daripada intimidasi iblis, daripada roh maut ya yang seakan-akan menggantui saya gitu ya karena sakit COVID itu. Tapi saya tahu bahwa perlindungan Tuhan itu nyata. Sama dengan Anda dan saya hari ini, kita gak pernah sendiri karena bukan hanya pemeliharaan Tuhan, tetapi perlindungan Tuhan ada dalam kehidupan Anda dan saya juga. Lalu yang terakhir, doa Yesus apa untuk murid-muridnya? Kita lihat di ayat yang ke-16 dan juga sampai ayat yang ke-19. Saya bacakan. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Yang ketiga adalah kekudusan dalam kebenaran. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dari ayat ini saya belajar bahwa Tuhan Yesus itu
memastikan bahwa setiap kita murid-muridnya itu hidup dalam kekudusan. Kebenaran oleh apa? Firman Tuhan. Karena itu kita tidak bisa jauh dari kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita jauh dari kebenaran firman Tuhan, maka dosa itu bisa dengan mudah menghantui, bahkan kita bisa jatuh di dalam dosa. Karena apa? Tidak ada kebenaran firman Tuhan yang kokoh dalam hidup kita. Nah, Tuhan itu rindu setiap murid-muridnya. Siapapun kita, tidak peduli berapa lama usia kekristenan kita ataupun jabatan pelayanan kita. Tetapi Tuhan ingin setiap murid-muridnya itu hidup dalam kekudusan. Kekudusan oleh apa? Kekudusan oleh firman Tuhan. Baik dalam cara pikir kita, baik dalam tindakan kita, baik dalam perkataan kita, atau apapun yang kita lakukan. Biar semua itu kita dalam kekudusan Tuhan. Tidak ada celah, tidak ada dosa yang kita lakukan, tapi kita hidup dalam kekudusan. Itu merupakan doa Yesus bagi murid-muridnya. Karena apa? Tuhan Yesus tidak ingin satupun dari murid-muridnya hidup bercelah. Tapi Tuhan Yesus rindu setiap murid-muridnya menjaga kekudusannya di dalam kehidupannya. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat Tuhan. Karena hanya orang yang kudus yang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Jadi yang pertama adalah apa? Tuhan itu memelihara kita. Yang kedua, Tuhan itu melindungi kita daripada yang jahat. Dan yang ketiga, Tuhan menguduskan kita di dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ingin berdoa bagi setiap Anda. Supaya 3 hal doa Yesus ini yang berlaku bagi murid-muridnya juga berlaku dalam kehidupan Anda dan saya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kita nyatakan bahwa Tuhan itu setia. Terima kasih Tuhan.